Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Gunung Deep Lightning pecah dalam perayaan setelah kelompok Lindong berhasil menang. Berbagai peristiwa yang terjadi di Divine Item Mountain Rank bahkan menyebabkan beberapa ahli senior di Deep Lightning Mountain merasakan darah mereka mendidih. Siapa yang bisa membayangkan, bahwa Deep Lightning Mountain mereka yang tidak dapat dianggap berada di puncak daerah perang buas, kini benar-benar muncul di atas. Selain itu, pada akhirnya bahkan 3 komandan iblis besar tidak berani menampilkan sedikit pun ketidaksenangan kepada mereka. Prestasi ini membuat banyak orang dari Deep Lightning Mountain merasakan kebanggaan yang tidak dapat disembunyikan. Itu sudah jelas, tidak mungkin bagi Su Zong untuk membawa mereka kemuliaan seperti itu, sedangkan api kecil sangat bertanggung jawab. Pada saat itu, Deep Lightning Mountain masih harus membungkuk ke Blood Dragon Hall. Meskipun tidak ada yang memalukan untuk tunduk kepada seseorang yang lebih kuat, tidak ada seorang pun di dunia ini yang suka dipandang rendah. Setiap orang di Deep Lightning Mountain tahu, bahwa Deep Lightning Mountain pasti akan melampaui 3 faksi terkuat di wilayah Perang Buas, termasuk Blood Dragon Hall, dan menjadi eksistensi paling mempesona di wilayah Perang Buas. Tidak ada seorang pun di Beast War Region yang akan punya nyali untuk menantang Deep Lightning Mountain lagi. Di masa lalu, beberapa ahli Deep Lightning Mountain diam-diam merasa kecewa, dan tidak mengakui pemimpin baru faksi mereka. Namun, mereka semua akhirnya mulai menerima dan bahkan takut akan komandan iblis baru yang sekarang. Mereka percaya bahwa di bawah pemerintahan komandan iblis baru mereka dan pemuda ini, yang tidak dapat dipahami oleh siapapun, nama besar Gunung Petir dalam mereka pasti akan menyebar ke seluruh wilayah iblis. Mantap! Dari arah puncak gunung, Lindong mengabaikan suara roh Deep Lightning Mountain di bawahnya, yang telah turun ke keadaan yang sangat hidup dan gembira, sebelum dia menghela nafas dengan lembut. Awalnya, dia berpikir bahwa dia harus meninggalkan Deep Lightning Mountain ketika berhadapan dengan 3 komandan iblis besar. Namun, itu telah melampaui harapannya, bahwa situasi terakhirnya akan berubah menjadi keadaan ini. Sepertinya hidupmu selama setahun terakhir pasti sangat menarik. Chaotic Dimensi adalah tempat yang lumayan. Aku juga menghabiskan beberapa waktu di sana dulu, ucap seseorang. Sebuah tawa tiba-tiba muncul dari belakang. Lindong berbalik dan melihat Marten kecil duduk malas di atas batu. Dia memegang secangkir kopi di tangannya, sementara menara logam tinggi dan kuat si Little Flame duduk di sampingnya. Tempat itu memang menarik, balas Lindong. Lindong merasa agak emosional. Dia telah mengalami banyak peristiwa sejak dia terbangun di Pulau Roh Misterius. Akhirnya, dia secara perlahan menciptakan nama untuk dirinya sendiri di Chaotic Dimensi. Namun, hanya dia yang jelas menyadari berapa kali dia hampir mati selama periode waktu itu. Kakek Marten benar-benar sial. Aku terluka serius ketika aku kembali ke wilayah Demon. Untungnya, aku punya cara untuk melakukan kontak dengan suku aku. Akhirnya, aku memanggil anggota suku aku untuk menyelamatkan aku. Selanjutnya, aku berada di pengasingan untuk berkultivasi dan berhenti sejak 10 hari yang lalu, ucap Marten kecil. Marten kecil tersenyum sebelum menuangkan kopi ke mulutnya. Setelah beberapa saat merenung, dia tertawa. Pada waktu itu, aku berpikir bahwa aku tidak akan pernah melihat kalian berdua lagi, tambahnya. Kita semua sangat diberkati dan tidak akan mati dengan mudah, balas api kecil sambil menggosok kepalanya dan tertawa. Pada saat ini, dia jelas tidak lagi memiliki kekakuan itu, yang dia miliki di depan banyak prajurit dari Deep Lightning Mountain. Marten kecil tersenyum. Tangannya yang panjang dengan lembut menjentikkan cangkir kopi dan bergumam. Ketiga anjing tua itu, mereka benar-benar kejam, ucap Marten kecil. Udara yang mengalir di gunung tampaknya berhenti pada saat ini. 3 wajah yang semula tersenyum itu, tiba-tiba saja mengungkapkan kekakuan yang menakutkan. Insiden yang terjadi di Unique Devil City adalah duri yang menusuk dengan kejam ke dalam hati mereka. Dari sudut pandang tertentu, ketiga saudara ini masing-masing memiliki harga diri. Namun, mereka diburu dan dipaksa untuk melarikan diri dari wilayah Suan Timur seperti gelandangan yang kembali ke kota iblis unik. Bahkan, Lindong bahkan terpaksa menarik diri dari Dao Sekte sebagai hasilnya. Jika kakek Marten saat ini adalah pemimpin suku Celestial Demon Marten, aku akan langsung memanggil suku Marten Celestial dan kembali ke wilayah Suan Timur untuk membunuh ketiga anjing tua itu, ucap Marten kecil sambil mengerutkan bibirnya. Ada keinginan membunuh menusuk tulang yang mengalir di matanya. Tidak perlu terburu-buru, balas Lindong.
Lindong tersenyum. Dia duduk di atas batu di sampingnya dan berkata, "Aku bertahan selama bertahun-tahun untuk membunuh Lin Langtian saat itu. Sebagai perbandingan, 1 tahun tampaknya hampir tidak signifikan," ucap Lindong. Suku Celestial Demon Marten memang kuat. Namun, daerah itu terletak terlalu jauh dari wilayah Suan Timur. Selain itu, jika suku Celestial Demon Marten meluncurkan invasi besar-besaran, mungkin dengan mudah mengundang pembalasan dari sekte super asli wilayah Suan Timur lainnya. "Apakah kamu ingat kata-kata yang kukatakan pada ketiga anjing tua itu sebelum kita pergi?" ucap Lindong. Lindong menoleh ke arah Little Marten dan Little Flame. Senyum di bibirnya sedingin es. "Seperti yang aku katakan waktu itu, hari di mana kita kembali lagi ke wilayah Suan Timur, itu akan menjadi hari di mana gerbang Yuan mereka wajib dimusnahkan. Aku mempunyai firasat, hari itu akan segera tiba," ucap Lindong. Lindong mengambil secangkir kopi dari tangan Little Marten. Setelah itu, dia dengan lembut menenggak kopi hitam tersebut. Keras kepala dipancarkan dari dalam sikapnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke timur yang jauh. Matanya tampak hilang dan ada kerinduan yang tersembunyi di dalam matanya. Kembali di Kekaisaran Yan besar, ada orang tuanya, yang telah melihatnya tumbuh dewasa, dan juga klan-klannya. Ada juga saudara-saudaranya di sekte yang disebut Dao Sek. Di tempat itu, ada juga wanita muda yang nakal, tetapi menghangatkan hati, yang telah memainkan sitar untuknya, dan bersedia menggunakan hidupnya untuk memaksa Ying Xuanzi menunjukkan dirinya untuk melindunginya. Di wilayah yang luas itu, ada juga Ratu Es yang tidak bisa ia lupakan. Terlepas dari apakah Lindong ingin mengakuinya secara lisan, alasan utama yang mendorongnya untuk meninggalkan Kekaisaran Yan besar adalah karena dia ingin mengejar dan menangkap sosok yang elegan itu, yang telah merenggut keperjakaannya sebelum menghilang dari itu. Lebih jauh lagi, dia adalah seorang gadis yang selalu mengikutinya di masa lalu. Namun, Lindong tidak tahu bagaimana keadaannya di aula kegelapan saat ini. Awalnya, dia mengatakan bahwa dia akan berdiri di depannya dan membantunya memblokir semua badai, untuk memungkinkannya hidup bahagia seperti yang selalu dia lakukan. Huff! Lindong melepaskan napas dalam-dalam. Sebuah lengkungan perlahan-lahan melengkung di sudut mulutnya. Itu senyuman percaya diri nan lembut. "Tunggu aku akan segera kembali," ucap Lindong setelah melamun. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Namun, Deep Lightning Mountain sangat hidup selama 3 hari ini ketika para pemimpin dari berbagai faksi berdatangan. Bahkan faksi-faksi yang sebelumnya ingin membebaskan diri dari Deep Lightning Mountain, itu juga telah datang. Selanjutnya, mereka menggunakan berbagai metode untuk menampilkan kesetiaan mereka kepada Deep Lightning Mountain. Setelah insiden di Divine Item Mountain Rank, reputasi Deep Lightning Mountain di daerah Perang Buas telah mencapai tingkat yang relatif mengejutkan. Lindong menyerahkan semua masalah ini ke api kecil dan memintanya untuk menyelesaikannya. Dengan bantuan Centong dan yang lainnya, Little Flame kemungkinan akan dapat mengambil kendali penuh dari Deep Lightning Mountain. Selain itu, ada hati yang ganas di dalam tubuh Little Flame. Ini adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh pemimpin faksi di wilayah Demon. Penindasan dan kontrol yang absolut adalah satu-satunya cara untuk memerintah di tempat seperti ini, di mana yang kuat memakan yang lemah. Dengan misterius Divine Palace yang dimilikinya, jumlah objek ilahi di tangan Lindong juga telah mencapai tingkat yang relatif menakutkan. Objek ilahi yang biasa mungkin tidak menarik perhatiannya, tetapi itu adalah sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh banyak ahli. Oleh karena itu, setelah kembali ke Deep Lightning Mountain, Lindong menepati janjinya, dan semua prajurit Deep Lightning Mountain menerima objek ilahi yang relatif kuat. Ini menyebabkan Centong dan yang lainnya sangat berterima kasih. Selain itu, setelah dengan hati-hati memilih beberapa benda ilahi, Lindong menyerahkan sisanya ke api kecil. Benda-benda suci ini akan digunakan untuk mempersenjatai Tiger Devouring Army-nya. Setelah mereka sepenuhnya dilengkapi senjata ilahi, kekuatan tempur pasukan ini pasti akan mencapai tingkat yang relatif menakutkan. Pada saat itu, Little Flame akan bisa bertarung melawan ahli panggung samsara jika dia bekerja sama dengan pasukannya. Deep Lightning Mountain akan menjadi tempat yang dikelola oleh ketiga bersaudara. Selain itu pasti akan sangat bermanfaat ketika mereka kembali ke wilayah Suan Timur. Namun, Deep Lightning Mountain saat ini jelas belum memiliki kekuatan seperti itu. Meskipun demikian, Deep Lightning Mountain dapat mengambil keuntungan dari reputasinya saat ini untuk berkembang dengan cepat. Bahkan, kemungkinan banyak ahli yang sombong tidak akan bisa menolak untuk bergabung dengan Deep Lightning Mountain karena daya pikat objek ilahi tersebut. Selain itu, selama mereka bergabung dengan Deep Lightning Mountain, Little Flame akan memiliki sarana untuk memastikan kesetiaan mereka.
Dengan ekspansi ini, kemungkinan kekuatan Deep Lightning Mountain akan melambung di masa depan. Pada saat itu akan menjadi salah satu alat mereka yang paling kuat ketika mereka kembali ke wilayah Suan Timur. Apakah kamu benar-benar berencana untuk pergi ke suku naga sendirian? Tanya Marten kecil. Di depan aula besar di Deep Lightning Mountain, Little Marten mengerutkan kening dan menatap Lindong. Hari ini adalah hari ketiga, dan Lindong akan menuju ke suku naga. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika suku naga benar-benar memiliki niat buruk terhadap aku, tidak perlu bagi mereka untuk menggunakan metode seperti itu, jawab Lindong. Lindong tersenyum dan menambahkan. Namun, kamu harus menjaga Little Flame setelah aku pergi, tambahnya. Ya, aku akan membantunya untuk jangka waktu tertentu, balas Marten kecil. Marten kecil mengangguk. Setelah itu, aku harus kembali ke suku Marten Celestial Iblis. Aku harus menjadi orang yang paling mungkin menjadi pemimpin suku selanjutnya dari suku Marten Celestial. Namun, beberapa orang, yang awalnya aku tekan, tampaknya siap untuk menimbulkan masalah setelah aku pergi selama bertahun-tahun. Hehe, itu bukan tugas yang mudah bagi siapapun untuk merebut sesuatu milikku. Ucap Marten kecil. Ekspresi tegas melintas jelas di wajah tampan Little Marten saat dia berbicara sampai akhir. Sepertinya dia relatif marah dengan orang-orang yang mengamatinya dengan niat buruk. Setelah aku kembali dari suku naga, aku akan menuju ke suku Marten Celestial Iblis untuk membantu kamu, ucap Lindong sambil sedikit mengernyit. Sepertinya Little Marten juga mengalami beberapa masalah yang merepotkan di suku Celestial Demon Marten. Kamu dapat percaya, bahwa aku tidak akan ragu untuk bertanya apakah ada sesuatu jika aku perlu bantuan, balas Marten kecil sambil mengangguk. Saat ini, mereka tidak lagi lemah seperti dulu. Meskipun Lindong hanya pada tahap kematian mendalam tingkat awal, Marten kecil, yang mengenalnya dengan baik, jelas mengerti bahwa nasib seseorang mungkin akan sangat menyedihkan jika seseorang meremehkannya. Lindong tersenyum lembut. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia mengangkat kepalanya dan mendengar suara angin bergegas dari kejauhan. Dua sosok cahaya merobek langit dan muncul di udara di atas, yang hanya dalam beberapa kilatan. Mereka adalah duo Duan Tao. Adik muda Lindong, apakah kamu sudah siap? Duan Tao memandang Lindong dan tersenyum saat bertanya. Sudah paman. Ayo pergi, paman Duan Tao, jawab Lindong. Lindong mengangguk. Ada beberapa antisipasi dari dalam mata hitamnya. Dia sangat ingin tahu tentang suku naga ini, yang juga merupakan salah satu dari 4 suku penguasa di wilayah iblis. Daerah utara, wilayah iblis. Ini adalah tanah liar yang luas tak berujung. Banyak gunung membentang di tanah seperti naga raksasa, sementara daerah hutan kuno yang menjulang juga menutupinya. Pohon-pohon setinggi 100.000 kaki berdiri seperti banyak gunung berskala kecil. Daun dan rantingnya yang menyebar menutupi daerah itu dalam radius 10.000 kaki. Hutan belantara yang besar seperti aura yang melonjak melintasi tanah. Berbagai raungan binatang buas akan bergema melintasi tanah dari waktu ke waktu. Raungan ini dipenuhi dengan aura liar, tidak bisa dijangkau, dan juga ganas. Hutan belantara yang luas ini dikenal sebagai wilayah naga. Itu adalah salah satu dari beberapa daerah dalam wilayah iblis yang sebagian besar tetap tidak berubah sejak zaman kuno, dan merupakan tanah yang dipenuhi dengan segala macam harta karun alam. Namun, hanya sedikit orang yang berani datang ke sini untuk mencari harta karun, karena itu adalah wilayah suku naga. Sebagai salah satu dari 4 suku penguasa di dunia binatang iblis saat ini, suku naga berada di puncak piramida. Tidak banyak di seluruh wilayah iblis yang berani membuat masalah di wilayah mereka. Langit di atas hutan belantara tiba-tiba terdistorsi ketika pusaran spasial terbentuk. 3 sosok keluar dari dalam. Jika seseorang memperbesar sosok mereka, orang akan melihat bahwa mereka adalah Lindong dan duo Duan Tao, yang sedang menuju dari daerah perang buas ke suku naga. Jarak antara kedua tempat ini sangat luar biasa. Untungnya, setelah kekuatan seseorang mencapai tingkat seperti Duan Tao, seseorang akan mampu membangun terowongan spasial, memungkinkan seseorang untuk mempersingkat sejumlah besar waktu dan upaya untuk diselamatkan. Kekuatan Yuan alami yang kaya, gumam Lindong. Lindong berjalan keluar dari pusaran spasial. Matanya menyapu tanah saat rasa takjub melintas di dalam matanya. Kekuatan Yuan di wilayah ini jelas berkali-kali lebih padat daripada wilayah perang buas. Seseorang akan dapat berlatih lebih efektif di sini. Hahaha, hanya suku naga dan teman-teman suku naga yang bisa memasuki tempat ini. Tidak ada suku lain yang diizinkan berada dalam radius 100.000 mil dari tempat ini, ucap Duan Tao lalu tertawa. Mulut Lindong agak menganga. Suku naga ini juga tampaknya cukup sombong, dan telah secara langsung menarik batas dan menyatakan diri mereka penguasa.
Namun, itu wajar bagi suku naga untuk sedikit mendominasi mengingat kekuatannya. Bagaimanapun juga, kekuasaan adalah raja di dunia ini. Jika seseorang itu kuat, bahkan aturan tidak akan lagi mengikatnya. Ayo pergi adik muda Lindong, suku naga terletak di tengah-tengah wilayah naga. Kita harus segera mencapainya, ucap Duan Tao lalu tertawa. Baru setelah melihat Lindong mengangguk, dia terbang ke depan untuk memimpin jalan. Perjalanan selanjutnya tidak memakan banyak waktu. Setelah 1 jam, kelompok itu telah mencapai kedalaman wilayah naga. Kekuatan Yuan alami tumbuh semakin padat, saat semakin dalam mereka berkelana. Belakangan, bahkan udaranya sendiri menjadi sedikit lembab. Ini adalah fenomena yang akan terjadi ketika Yuan Power telah mencapai kepadatan tertentu. Lindong menghela napas kagum saat melihat adegan ini. Segera setelah itu, ekspresinya berubah ketika dia melihat ke depannya, di mana beberapa tanda-tanda distorsi telah muncul. Seolah-olah penghalang tak terlihat mengisolasi bagian dalamnya dari luar. Penghalang mungkin tidak terlihat, tetapi Lindong bisa dengan jelas mendeteksi formasi di depannya, formasi yang sangat kuat hingga bahkan membuat saat ini dia merasa takut. Jika dia tidak salah, ini adalah susunan perlindungan besar suku naga, dan tidak akan berlebihan untuk menyebut formasi ini seperti Armageddon. Mohon tunggu sebentar adik laki-laki Lindong. Izinkan aku untuk membuka formasi ini terlebih dahulu. Ucap Duan Tao saat tersenyum ke arah Lindong. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya. Cahaya berkumpul di telapak tangannya, lalu berubah menjadi naga totem seperti kehidupan. Totem itu seperti naga mini yang sedang melingkar. Itu memancarkan perasaan hidup dan kehadiran yang kuat. Mengaum, totem naga meraung, lalu berubah menjadi sinar cahaya yang melesat maju ke penghalang tak terlihat di hadapan mereka. Ruangan itu secara perlahan terdistorsi saat retakan diam-diam terbuka. Berdengung. Saat celah itu terbelah, Yuan Power yang hampir padat tergagap seperti harimau ganas yang telah dilepaskan dari kandangnya, suara raungan menyebar dari dalam Yuan Power, menyebabkan hati Lindong bergetar sedikit, butuh seberapa padat Yuan Power untuk menampilkan fenomena seperti itu, pikir Lindong. Ayo pergi, ucap Duan Tao sambil memimpin dan melangkah maju, memasuki celah. Lindong ragu sejenak sebelum dengan cepat mengikuti. Setelah melintasi celah spasial, cahaya melintas di depan mata Lindong. Setelah itu, pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Namun, sebelum dia bisa mengamati sekelilingnya, dia tiba-tiba merasakan tubuhnya menjadi berat ketika dia memasuki 100 kaki ke bawah. Ini, gumam Lindong. Yuan Power beredar di tubuhnya saat dia buru-buru mencoba menstabilkan dirinya. Setelah itu, kejutan melintas di wajahnya. Kekuatan Yuan alami dalam suku naga sebenarnya cukup padat untuk mempengaruhi kecepatan seseorang. Lindong meratap sedikit saat dia mengangkat kepalanya. Matanya berisi rasa ingin tahu saat dia melihat ke arah markas besar suku naga ini. Sekilas, itu tampak seperti laut hijau subur yang tak berujung. Ada banyak pohon besar yang tingginya beberapa ratus ribu kaki, dan urat pohon kuno menutupi cabang-cabangnya. Selain itu, hal yang paling mengejutkan Lindong adalah bahwa pohon-pohon besar yang mirip dengan pilar pendukung langit itu, mampu mengambil dan melepaskan kekuatan Yuan alami seperti makhluk hidup. Ini adalah pohon Yuan. Mereka adalah pohon ilahi yang ada di zaman kuno, dan memiliki kemampuan untuk menciptakan kekuatan Yuan. Selama itu membutuhkan sedikit Yuan Power, itu akan dapat membuat sejumlah besar Yuan Power yang agak murni. Siklus ini terus berlanjut tanpa henti, memungkinkan Yuan Power tumbuh dan berlipat ganda tanpa akhir. Duan Tao memberikan kata pengantar setelah melihat keterkejutan di mata Lindong. Hah, pohon Yuan, seru Lindong yang merasa takjub. Lindong membasahi bibirnya, sementara ekspresi keraguan memenuhi wajahnya. Ini benar-benar bagus. Kembali ketika dia berada di Dao Sekte, Ying Xuanzi dan yang lainnya sangat bersemangat atas benih pohon kuno Yuan abadi. Namun, melihat itu sekarang, bahwa pohon kuno Immortal Yuan tunggal jauh lebih rendah daripada yang disebut pohon Yuan ini. Selain itu, jumlah pohon Yuan yang ada telah mencapai tingkat yang menakutkan. Tidak heran kepadatan kekuatan Yuan di wilayah naga ini telah mencapai tingkat yang mengerikan, pikir Lindong. Itu mungkin untuk melihat banyak sungai pil yang membentang tanpa henti di langit di atas tanah yang luas ini. Ketika sungai melonjak, naga mengaum bisa terdengar dari jauh, dan samar-samar mungkin untuk melihat beberapa bayangan besar bermain di dalam sungai pil. Sebuah penghalang cahaya yang sangat besar mencapai ke bawah dari jauh di langit. Itu dihiasi dengan simbol-simbol yang mendalam, yang tampaknya berkumpul bersama. Dari kejauhan, itu mirip dengan sosok naga ilusi raksasa, yang besarnya 1.000.000 kaki. Sungguh formasi yang mengerikan, ucap Lindong dalam benaknya. Lindong bisa merasakan detak jantungnya lebih cepat setelah melihat formasi ini.
Dia tahu bahwa ini harus menjadi formasi penjaga suku dari suku naga. Itu pasti memiliki kekuatan untuk membunuh ahli panggung samsara, dan bahkan seorang ahli tahap reinkarnasi tidak akan berani meremehkannya. Ini adalah formasi penjaga suku dari suku naga kita, formasi Void besar. Selama Perang Dunia Kuno, 3 Raja Yimo pernah memimpin pasukan untuk menyerang formasi itu. Namun, mereka semua terbunuh oleh formasi tersebut, ucap Duan Tao sambil melihat formasi besar yang tak tertandingi di langit yang jauh. Ada ekspresi hormat di matanya saat dia menjelaskan kepada Lin Dong dengan lembut. Lin Dong merasakan jantungnya berdetak kencang. Meskipun dimungkinkan untuk menebak kekuatan formasi ini, dia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan sangat menakutkan. Tidak ada yang mengejutkan. Formasi Void Agung ini bukan diciptakan oleh suku naga. Suara yang tiba-tiba terdengar di benak Lin Dong saat dia merasa kaget. Bukan dibuat oleh suku naga, ucap Lin Dong yang terkejut. Itu milik tuanku. Namun, dia memberikannya kepada suku naga pada saat itu. Yan berbicara dengan suara lemah. Oh, ternyata begitu yang terjadi, pikir Lin Dong. Sekilas pemahaman mengenai Lin Dong. Sebenarnya itu adalah ciptaan dari orang tertinggi itu, tidak heran itu begitu menakutkan. Jika formasi alam semesta kuno di tangan kamu telah sepenuhnya diaktifkan, itu tidak akan lebih lemah dari formasi Void Agung. Namun, kamu hanya memiliki formasinya saja. Jika kamu memiliki pelat formasinya juga, itu akan sangat sulit, ucap Yan dengan agak menyesal. Pelat formasi, ucap Lin Dong kaget. Formasi alam semesta kuno diciptakan oleh tuanku setelah bertahun-tahun menjalani penelitian. Selain metode pembentukan yang kamu miliki, ada juga pelat formasi. Pelat formasi adalah item yang paling penting. Sayangnya, pelat formasi telah hilang sejak kematian Tuan, ucap Yan. Lin Dong menutup bibirnya. Tampaknya Tuan simbol leluhur benar-benar luar biasa dan tanpa batas. Tidak heran dia bahkan bisa menghentikan serangan suku Yimo. Adik muda Lin Dong, silakan ikuti aku ke pedalaman suku. Duan Tao di sampingnya berkata. Setelah itu, tubuhnya dengan cepat bergegas ke depan. Mata Lin Dong menyapu sekitarnya sekali lagi sebelum mengikuti. Mereka bertiga terbang melintasi langit. Mereka bisa melihat banyak pegunungan di bawah. Aura kuno terpancar dari mereka, mengeluarkan perasaan bahwa mereka telah ada sejak awal waktu. Pada saat ini, seseorang kadang-kadang dapat melihat beberapa naga besar terbang melewati langit. Sayap naga disertai oleh angin dan gemuruh saat mereka mengepak, pemandangan yang sangat luar biasa. Dipimpin oleh Duan Tao, perjalanan Lin Dong berjalan mulus dan tanpa hambatan. Segera, dia melihat banyak aula besar dan pagoda batu yang menjulang tinggi di kejauhan, ketika aura agung dan kuno memukul wajahnya. Oh, mata Lin Dong tiba-tiba mengeras saat dia mendekat. Dia melihat tanah di bawah, di mana dia secara samar-samar bisa merasakan jejak samar ki hitam yang tersisa. Fluktuasi jahat itu adalah Yimo Qi yang cukup dikenalnya. Berdengung. Pada saat ini, 2 simbol leluhur agung di tubuh Lin Dong mengeluarkan suara mendengung, menyebabkan Lin Dong terkejut. Simbol ancestral hanya akan memiliki reaksi ini ketika bertemu simbol ancestral lainnya, atau sesuatu yang sangat terkait dengan simbol ancestral. Apakah ada simbol leluhur lainnya di suku naga ini, pikir Lin Dong. Wush! Suara angin bergegas ditransmisikan sementara Lin Dong terkejut. Setelah itu, lebih dari selusin angka melesat ke arah mereka. Akhirnya, mereka berhenti di depan Duan Tao. Paman Duan, kamu sudah kembali, ucap seorang wanita. Seorang wanita muda langsing berdiri di depan belasan tokoh. Dia mengenakan pakaian hitam yang pas, yang menggambarkan lekuk tubuhnya yang memikat, sementara kuncir rambut ekor kudanya tergantung ke bawah, dan menjulur di sepanjang pinggangnya yang ramping hingga ke arah pantatnya. Dia memiliki wajah kecil yang relatif cantik. Namun, ada tatapan liar dan tidak bisa dipertahankan dalam matanya yang besar. Hahaha, ini Sin kecil, ucap Duan Tao. Duan Tao menatap wanita muda itu dan tertawa. Setelah itu, dia menunjuk ke arah Lin Dong di belakangnya dan sambil tersenyum dia berkata, "Ini adalah Lin Dong yang disebutkan oleh tetua King Zi. Kami telah mengundangnya untuk menyelesaikan masalah suku naga kami," ucap Duan Tao. Selusin tokoh yang ingin tahu segera memandang ke arah Lin Dong setelah mendengar kata-kata ini, itu sudah jelas, bahwa mereka sering mendengar namanya selama periode waktu ini. "Kamu Lin Dong?" tanya Nona Sin kecil. Wanita muda itu yang disebut Sin kecil oleh Duan Tao, mengalihkan pandangannya yang besar ke arah Lin Dong. Dia mengamatinya sejenak sebelum mulut kecilnya sedikit mengernyit. "Sepertinya kamu tidak sekuat yang dijelaskan Guru King Zi," tambahnya. Lin Dong menggosok hidungnya dan tersenyum tipis. Dia sepertinya telah mendengar beberapa ketidaksopanan dalam kata-kata wanita muda itu, dan juga kecemburuan untuk persaingan yang relatif aneh di bawah ketidaksepakatan ini.
Dengan menghubungkan ini dengan cara dia berbicara dengan King Zi, Lindong tampaknya memiliki firasat tentang apa yang sedang terjadi, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.